Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tebang dia teman-teman di channelnya Teh Rini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, doaku teman-teman itu dimanapun berada semoga pada sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, nggak kerasa ya ini udah hari Kamis tanggal 4 Syawal ya. Dan saya ini ya teman-teman masih di suasana lebaran ya. Orang lain itu pada mantai bersama keluarganya gitu. Tapi kalau saya mah di rumah saja gitu. Jadi bukannya saya males atau bosan gitu, tapi uangnya nggak ada ya teman-teman. Ya alhamdulillah saya itu bisa berkumpul sama keluarga gitu. Dan juga diberikan sehat gitu, alhamdulillah. Dan ini saya bersama keluarga ya, biasa keseharian saya itu sebagai ibu rumah tangga ya, pagi-pagi itu bikin sarapan, cuci piring ya, cuci baju, beres-beres seperti itu ya teman-teman. Dan kebetulan pagi ini ya, ini suasana di pagi hari sangat cerah banget suasananya teman-teman. Ini kemarin itu hujan, tapi sekarang itu cerah banget. Jadi yang mantai itu cocok ya teman-teman. Tuh di suasana kampungku ya sepi banget karena mereka itu pada mantai ya. Dan tiba-tiba teman-teman suami saya itu manggil-manggil ya, saya samperin dulu. Lihat dong itu rambutku kok gatel banget katanya. Dan langsung saya memeriksanya ya, rambutnya disisir dulu, lalu dilihat. Kata saya itu mungkin itu ada kutunya, katanya masa sih gitu. Pas dilihat itu dicari-cari ya, dibuka-buka itu rambutnya itu, iya benar teman-teman, itu nggak ada kutunya tapi itu banyak uban. Iya maklum ya teman-teman, itu rambut suamiku itu ngawagwag gitu, kalau bahasa Sundanya itu ngawagwag, kribo gitu. Wajar lah kalau itu pandangan orang lain itu banyak kutunya gitu, tapi nggak ada. Ini dibukain itu, disisir, dirapiin gitu, nggak ada kutunya gitu. Tapi ini mungkin dari uban ya, soalnya ada uban yang saya nemu itu di bawahnya itu memang putih gitu warnanya. Kan uban itu putih, tapi ini kan nggak putih semua gitu. Dari akarnya itu memang putih, tapi ke atasnya itu kayak merah gitu, warnanya itu agak merah gitu, terus ujungnya itu hitam. Mungkin itu yang menyebabkan gatal gitu. Nah sekarang solusinya ya tiada lain ya teman-teman, itu harus dicabutin yang seperti itu. Tapi jangan dicabutin semua gitu. Kalau dicabutin semua ya bisa botak gitu, soalnya banyak banget suami saya itu jadi ubannya itu ya teman-teman. Saya dengar ya di keterangan para ustazah gitu, para ustadz gitu, kalau uban itu kan ada yang bilang katanya itu makruh ya, dibilangnya nyabutin uban itu. Tapi kalau mengganggu itu seperti itu ya, rambut seperti itu bikin gatel ya, itu nggak apa-apa katanya, soalnya itu kan nggak haram gitu. Kalau haram itu kan hukumnya nggak boleh gitu. Kalau ini mah hukumnya makruh gitu. Tapi kalau mengganggu itu bisa aja gitu, saya dengar ya dari para ustazah gitu. Dan kenapa ya di usia muda gitu seperti suamiku itu, kan saya juga merasakan belum tua gitu. Jadi maksudnya kebanyakan gitu masih pada muda gitu udah tumbuh uban. Karena begini ya teman-teman, sepengetahuan saya ya, uban di usia muda bisa menyebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya karena faktor genetik ya teman-teman, uban bisa menurun dari orang tua kepada anaknya gitu. Itu bisa jadi juga ya teman-teman, seperti itu. Terkadang itu jadi uban itu ya dikarenakan dari stres ya teman-teman. Ya apalagi ya para laki-laki gitu, kebanyakan itu cepat tumbuh ubannya karena apa? Kebanyakan itu pikiran apa, memikirkan keluarganya, mungkin mau punya pekerjaan gitu buat itu menafkahi keluarganya gitu. Bisa juga teman-teman itu. Kalau itu kan kalau sayang ya sama keluarga, gimana sih caranya mau ngebahagiain keluarga. Apalagi suami saya ya teman-teman itu sering nganggur, bukannya kemauan dia itu nganggur itu karena itu nggak ada kerjaan ya teman-teman. Ya doaku semoga ya kita semua itu digampangkan selalu rezeki kita itu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman ya, di usia muda itu disebabkan karena tumbuhnya uban itu
itu kekurangan itu ya teman-teman, vitamin seperti vitamin B6 gitu, B12, vitamin D dan vitamin E. Dan biotin dapat menyebabkan uban ya teman-teman. Dan uban di usia muda itu disebabkan seperti begini ya. Dari itu ya, pikok kalau di sini itu, atau cat rambut ya. Itu bisa juga menyebabkan itu tumbuhnya uban ya teman-teman. Soalnya kalau tidak cocok ya teman-teman, itu bisa mengakibatkan jadi uban gitu. Makanya hati-hati ya teman-teman yang suka mencat rambut gitu, harus waspada gitu, harus diperiksa dulu cocok atau enggak gitu ya teman-teman. Dan uban muncul di usia muda itu bisa juga ya teman-teman dari merokok ya teman-teman. Ya kebanyakan kan laki-laki itu kalau enggak merokok ya lebih baik enggak makan katanya gitu. Tapi kalau udah merokok makan juga gitu misalnya. Ya itu mah tanggung resiko aja. Karena merokok tuh ya teman-teman dapat memicu uban muncul lebih cepat. Kalau itu ya itu mah terserah ya. Karena munculnya uban ya di usia muda adalah hal yang wajar terjadi ya teman-teman, hingga terdapat sebuah istilah uban tumbuh prematur. Namun munculnya uban di usia muda ya bisa saja mengurangi rasa percaya diri ya teman-teman, karena mengganggu penampilan atau menjadi bahan candaan ya teman-teman. Kadang gini ya kalau di Sunda itu, masih ngora terus huisan gitu. Kalau di sini mah masih muda udah ubanan gitu. Tapi ada loh untuk mengatasi uban di usia muda, seperti memperbanyak asupan vitamin dan mineral seperti vitamin B12 ya teman-teman, vitamin D, tembaga, zat besi dan asam folat ya teman-teman. Dan harus sering gitu ya mengkonsumsi makanan yang kayak vitamin ya teman-teman. Misal contohnya ya vitamin B12 seperti telur, makan ati. Yang penting jangan makan ati istri ya. Dan itu memperbanyak makan ikan gitu, dan kerang, dan sereal ya teman-teman. Dan harus sering ya mengkonsumsi makanan yang kayak zat besi seperti daging sapi ya, bayam dan kacang lentil ya. Tapi suamiku itu nggak seneng gitu, dia itu nggak suka makan daging sapi, nggak suka juga makan itu bayam, dikarenakan itu kalau makan bayam itu asam urat ya. Dikarenakan asam urat gitu. Kalau daging sapi itu dia itu nggak suka ya dari kecil. Tapi kalau saya mah pemakan segala gitu, semuanya suka alhamdulillah gitu. Kecuali itu ya teman-teman ikan sidat itu saya nggak suka juga, daging babi karena haram ya teman-teman. Ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video keseharianku. Semoga video saya ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman, bisa menginspirasi juga gitu ya. Dan terima kasih, pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton ya. Semoga ditambahkan lagi rizkinya ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.